138. Tiba-tiba, seluruh aula terasa sunyi sejenak. Sebuah tekanan yang tak tertahankan memenuhi setiap sudut ruangan. Apa yang terjadi? Pukulan Wiryo yang hampir mengenai Adril mendadak terhenti di udara. Wajahnya berubah drastis saat dia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Sementara itu, Rafa dan Zaskia yang sedang bertarung juga tiba-tiba tidak bisa bergerak. Mereka tetap menjaga posisi siap tempur. Tetapi hati mereka sudah terguncang, penuh dengan ketakutan. Erik merasakan aliran darahnya melambat. Udara di sekitarnya seakan menghilang, membuatnya sulit bernapas. Dia berteriak dengan hati yang dipenuhi kekagetan. Siapa yang turun tangan? Tepat pada saat itu, terdengar suara yang tenang, tetapi penuh dengan kekuatan. Kalian semua sungguh berani. Semua orang terpaku melihat ke arah suara. Gary tak terkalahkan muncul. Dia terlihat penuh wibawa serta mendominasi saat memandang semua orang di ruangan dengan tatapan dingin. Ketika melihat Adril yang terluka parah, kemarahannya tiba-tiba meledak. Kemudian, dia berkata dengan pandangan yang tertuju pada Wiryo, "Apa kamu ingin membunuh penyelamatku?" Kata-kata itu jatuh seperti batu besar yang menekan hati semua orang. Tekanan yang dikeluarkan begitu besar hingga membuat mereka sulit bernapas. Wajah Wiryo langsung berubah pucat pasi. Dia memandang Gary tak terkalahkan dengan ketakutan. Lalu berkata terbata, Pak Gary, bagaimana mungkin?" Namun, dia tak bisa melanjutkan ucapannya karena Gary tak terkalahkan sudah mengangkat tangannya, melayangkan pukulan padanya dengan keras. Brak! Tubuh Wiryo langsung terlempar seperti karung rusak, terjatuh dari tangga, lalu menghantam lantai dengan keras sembari dia memuntahkan darah. Namun, semua ini masih belum selesai. Gary tak terkalahkan mengangkat tangannya lagi, mengeluarkan pukulan telapak tangan yang begitu kuat hingga membentuk tangan raksasa dari energi sejati. Suara keras terdengar ketika Wiryo kembali terlempar ke udara seperti bola. Kali ini, dia jatuh tepat di kaki Erik. Lantai di bawah tubuh Wiryo hancur berkeping-keping. Meski begitu, dia masih belum mati, hanya terbaring sambil memuntahkan darah. Dia dengan susah payah mengangkat tangannya ke arah Erik sambil memohon, "Pak Erik, tolong. Tolong selamatkan aku." Erik tampak tertegun. Dia memandang Gary tak terkalahkan dengan mata terbelalak sambil berujar, "Kamu, bagaimana kamu bisa keluar? Bukannya tadi dikabarkan bahwa Gary tak terkalahkan sudah terkena racun api, membuatnya tidak akan bisa hidup lama." Zaskia dan Rafa juga tampak terkejut. Wajah mereka penuh kebingungan. Apa yang mereka dengar dari Yansen benar-benar berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Yansen juga merasa bingung. Dia bergumam, "11 nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku jelas-jelas melihat racun api itu menyerangnya. Kalian ingin tahu kenapa aku masih hidup?" Tanya Gary tak terkalahkan. Suara tenang Gary tak terkalahkan terdengar di telinga semua orang. Dia memandang Erik yang ketakutan dengan senyum dingin. Lalu berujar, "Itu karena aku disembuhkan oleh Dr. Adril. Energi darahku melonjak hingga aku berhasil menembus batasan tingkat 1. Aku nggak hanya bisa terus hidup, tapi aku bahkan menjadi lebih kuat." Apa kamu kecewa? Menembus batasan. Semua orang tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar. Bagaimana mungkin Gary tak terkalahkan yang baru saja sembuh bisa menembus batasan kekuatannya? Apakah Adril ini benar-benar sehebat itu? Dia tidak hanya berhasil menyembuhkan Gary tak terkalahkan, tetapi juga membantu meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, Calvin juga tiba. Ketika melihat Adril yang terluka parah, dia buru-buru membantunya berdiri. Lalu dengan suara mengejek berkata, "Dasar bajingan. Akhirnya kamu juga bisa merasakan penderitaan. Ya."
Berhenti mengoceh atau aku akan melaporkanmu pada Pak Gary. Balas Adril. Adril memutar matanya, tetapi merasakan tulang-tulang di tubuhnya seakan patah semua. Dia mengambil napas dalam untuk menahan rasa sakit. Ekspresi Calvin dengan cepat berubah. Dia memasang ekspresi penuh rasa sakit sambil berkata kepada Gary, tak terkalahkan, Pak Gary. Dokter Adril telah mengorbankan esensi darahnya untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi lihatlah mereka. Mereka memperlakukan Dokter Adril dengan sangat kejam. Kalau bukan karena kamu tiba tepat waktu, Dokter Adril mungkin sudah mati sekarang. Melihat keadaannya sekarang, meski dia nggak mati, dia pasti akan cacat. Bagaimana bisa orang baik mendapatkan nasib seperti ini? Kamu harus membela Dokter Adril. Lanjut Calvin. Adril diam-diam memuji Calvin dalam hatinya. Orang tua licik ini benar-benar sama liciknya seperti dirinya. Ketika Wiryo menghentikannya tadi, Adril tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia yakin bahwa teknik pengobatannya tidak akan salah. Gary tak terkalahkan pasti sudah sembuh. Racun api yang dikatakan Yansen itu jelas hanyalah omong kosong.